Selamat pagi Kak Alda. Pagi. Kak Alda tadi kesini naik apa? Tadi saya kesini naik Gojek. Gojek. Iya. Ada promo nggak kira-kira selama bulan Ramadan? Kalau mungkin saya nggak tahu ya. Kalau saya lihat di sosmed tuh banyak promo ya, Mas. Untuk Kak Alda tadi ada promo? Enggak, saya nggak pakai promo. Susah emang ya, harus emang jeli gitu ya. Terkadang ada, terkadang enggak gitu ya. Oke. Kak Alda hari ini boleh saya puasa? Puasa. Puasa, alhamdulillah. Ya mungkin kita agak lemas ya untuk sesi konseling ini karena belum puasa, tapi nggak apa-apa. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling ini akan lebih baiknya ketika kita perkenalan lebih dahulu. Silakan perkenalkan Kak Alda asal dari mana, sekarang mahasiswa atau kerja. Oke, kenalin, saya Afal Natania, biasa dipanggil Alda. Saya sekarang sedang berpendidikan di Universitas Negeri Malang dari Prodi Kimia Konseling. BK juga? Iya. Oh iya, saya belum pernah tuh kuliah di sini. Sebelumnya Kak Alda datang ke sini kan ingin melakukan sesi konseling. Nah, saya bertanya dulu kepada Kak Alda, apakah Kak Alda pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Cuma satu kali sih, itu pun sudah lama. Oke, asumsi saya mungkin Kak Alda agak-agak samar ya untuk peraturannya. Oke, baik. Bapak jelaskan dulu. Jadi selama sesi konseling ini Kak Alda tidak perlu merahasiakan apapun. Kak Alda curhat, cerita sebebas apapun karena Bapak sendiri punya asas kerahasiaan. Lalu Kak Alda sendiri tahu posisi Kak Alda ya di sini sebagai yang menceritakan kisah Kak Alda yang mau Kak Alda ceritakan. Terus untuk waktunya sendiri mungkin sekitar 20-25 menit. Apakah Kak Alda bersedia? Bersedia, Pak. Bersedia, oke. Baik, izin ya Bapak mulai sesi konseling ini. Gimana nih sekarang perasaan Kak Alda hari ini? Overthinkingnya tuh kayak gimana? Overthinkingnya karena masalah perkuliahan ya. Perkuliahan dari mata kuliah kah, atau dari temannya, atau dari dosennya? Semuanya ya Pak, karena overthinking saya kayak merambat dari dosen, terus ke teman juga, terus lingkungan perkuliahan juga, terus kayak ya hampir semuanya yang di perkuliahan saya pikirkan. Kira-kira apa sih satu atau dua hal yang bikin Kak Alda tuh wah ini kepikiran banget, nanti kayak gini gimana, nanti ini salah gimana? Ya ada sih, itu yang paling mengganggu buat saya. Kalau ada presentasi dari dosen yang kayak mengintimidasinya tuh yang keterlaluan banget gitu, jadi saya kayak overthinking, besok bisa nggak ya presentasinya, bisa percaya diri nggak ya, bisa ngomong kayak gitu. Terus Kak Alda pas menghadapi situasi seperti itu ketika presentasi itu gimana? Ya takut sih, takut, kepikiran banget, terus kayak mikir kalau diri saya ini kayak bodoh gitu loh Pak dari teman-teman yang lain, sedangkan kayak ngelihat teman-teman yang lain tuh kayak fine-fine aja ketika presentasi dari dosen yang killer, tapi saya sendiri kayak kepikiran banget gitu loh, bisa nggak ya. Terus kalau ngeliat anak nggak ada yang kepikiran ya, kok kayak santai-santai banget ya, sedangkan aku kayak kepikiran banget.
terus Kak Alda ketika presentasi itu ya, Kak Alda ketika overthinking, takut, kira-kira ada nggak yang mencerminkan perilaku Kak Alda ketika presentasi itu kayak tertawa apa segala macam? Masih gemeter, jelas gemeter, terus kayak kalau dari perilaku presentasi ketika gagal ya, pasti saya kayak habis presentasi itu Kak diem dulu, diem terus mikir aku tadi kok gini ya, tadi kok gini sih. Di sini ya ibu. Terus ada jadi kan tadi kan mikir kan kalau presentasi nggak bisa gimana salah gimana, terus takut dosennya jadi jauh gitu, terus saya pikir kan bodoh gitu. Oke. Terus Kak Alda gimana ketika melihat anak-anak main-main aja, terus merasa diri Kak Alda kok bodoh banget aku tadi gitu ya? Ya iri sih, kok bisa ya teman-temanku bisa menangin diri setenang itu, sedangkan aku di sini kayak gemeter lah, terus kepikiran kadang sebelum presentasi juga nangis dulu lah, takut soalnya kan takut. Kira-kira ada nggak hal yang lain yang di overthinking selain presentasi atau dosennya yang dibatasi mungkin dari materi yang Alda nggak paham Yang paling kepikiran tuh dari teman sih kadang. Yang pertama matkul pastinya, karena mungkin saya agak nggak paham ya, tapi kalau matkul kan biasanya bisa saya pahami ya, bisa belajar dulu. Terus kalau dari temen kadang takut sih perspektifnya temen gitu loh. Kalau soalnya saya dulu tuh kalau habis presentasikan jawab pertanyaan yang salah, terus temen-temen pas habis kelas tuh bilang gini ke saya, kon kok jawabannya ngono sih, kayak nyalahin saya gitu loh. Jadi kayak saya presentasi seterusnya tuh saya jadi kayak takut dari perspektifnya teman ketika jawab soal kalau salah, ya pertanyaan dari teman-teman yang dikasih saat presentasi. Baik, saya mengerti perasaan Kak Alda gimana. Nah, tadi juga Bapak mendengar gimana Kak Alda takut untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak ketika Kak Alda presentasi. Oke, Bapak akan bahas mengenai yang Kak Alda tadi sebut, gimana Kak Alda takut nggak bisa apa-apa, bukan takut tapi merasa bodoh ketika sedang presentasi, terus lihat anak-anak yang lain main-main aja. Nah, kira-kira ada kepikir, kira-kira lagi ini Kak Alda secara nalar ya, orang itu kalau misal presentasi misalnya itu salah atau benar, itu pasti ada salah, meskipun sekecil apapun itu pasti ada. Jadi manusia ini kan sebenarnya harus melakukan kesalahan dulu, baru tahu kan apa yang benar. Nggak mungkin toh tiba-tiba langsung benar, tiba-tiba langsung ya juga ngapain kuliah, tiba-tiba pinter ngapain. Nah, itu pernah terlintas ke pikiran Kak Alda? Iya pernah, tapi seringkali saya itu mikir dari perspektifnya dari orang-orang lainnya kan pasti beda ya dengan pemikiran saya. Jadi saya kadang pemikiran dari saya itu terpinggirkan, jadi saya lebih mikirin pemikiran orang lain daripada diri sendiri gitu. Berarti kan Kakak Alda ini overthinking terhadap pikiran orang lain yang menjudge kalau Kak Alda itu wah kamu itu salah, kamu itu gini, salahnya gini. Padahal dosennya ya nggak menyalahkan, cuma kalau semisal Kak Alda salah ya pasti dibenerin kan, Iya. dikasih saran. Iya. Oke,
terus yang kedua tadi banyak juga Anda apa ya, takut akan pikiran orang lain terhadap Kak Alda sendiri. Gini Mbak, Kak Alda pernah ketika melihat orang yang misalnya pengemis itu, terus dia dikasih nasi tapi dia nggak mau, malah dilempar, itu aneh kan? Iya. Itu jadi kita itu nggak bisa untuk mengendalikan apa ya, pikiran orang meskipun kita ingin berbuat baik. Nah, Kak Alda sendiri kan ingin berbuat benar, ingin merasa benar di depan, bukan merasa ingin presentasinya berjalan baik, berjalan sempurna, benar materinya. Dan Kak Alda ketika ditanyai kan harus menjawab dengan benar gitu kan. Kak Alda kan ingin seperti itu di hadapan anak-anak. Tapi ya kita nggak bisa ngatur pikiran anak-anak, kita sendiri yang harus bisa ngatur pikiran. Terus kita sendiri ya mau nggak mau ya harus belajar dari kesalahan, karena kalau nggak ada kesalahan ya kita nggak tahu mana yang benar gitu. Jadi jangan menilai Kak Alda sendiri dari perspektif mereka. Kadang ya gak apa-apa, cuman ya harus dibatasi. Jadi dari Kak Alda sendiri gitu, oh aku harus gini biar bisa jawab. Aku malamnya harus belajar, aku harus lihat materinya dulu sebelum presentasi. Jadi itu gimana Kak Alda? Iya Pak, saya juga sering kayak menenangkan diri saya tuh dengan aku mikirin perasaannya, pemikiran dari orang lain ya, sedangkan pikiran aku, perasaan itu aku keduain daripada orang lain. Kadang juga mikir gitu, tapi nggak tahu ya, tiba-tiba aku kadang ke distract sendiri, jadi kayak walau udah mikir gitu tadi, tapi kadang juga ke distract lama-lama sama pikiran yang nggak nalar tadi. Iya sih, memang terkadang apa pikiran orang lain membingungkan kita. Tapi ya itu nggak apa-apa, itu wajar dalam hubungan sosial. Nah, Kak Alda sendiri pernah nggak punya nggak aplikasi TikTok gitu? Ada. Sering nggak FYP di mana ada kalimat filosofis yang stoikisme? Iya. Ya itu kan tidak bisa apa ya, kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain, harus kita sendiri. Tapi kalau semisal Kak Alda masih concern dengan judge orang lain, aduh aku gimana ya di pikiran dia, itu nggak apa-apa sebenarnya, itu ya hal yang wajar. Tapi untuk Kak Alda sendiri yang menganggap bodoh itu enggak, sebenarnya nggak apa-apa itu, karena kita harus apa ya, kita harus bersalah dulu gitu, baru tahu mana benarnya. Jangan anggap Kak Alda bodoh, itu belajar terus. Gimana Kak Alda sendiri? Iya benar Pak. Baik, dari Kak Alda sendiri ada yang ingin diceritakan lagi atau? Sudah ada Pak ya. Oke, baik, izin tadi saat Bapak mengulas lagi gimana sesi konseling ini Kak Alda. Yang pertama takut, bingung, kadang nangis dulu kalau ingin presentasi, terus apalagi yang sekiranya ada dosen yang mengintimidasi gitu. Lalu terus yang kedua ada menganggap dirinya sendiri bodoh kalau misal nggak bisa menjawab pertanyaan dari anak-anak, atau ya takutlah melihat anak-anak sendiri fine terus dijudge sama anak-anak, kamu sebenarnya gini kalau jawab itu. Terus ya ketiga itu ya tadi pikiran anak-anak tadi ya, itu yang nggak bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita pikiran kita sendiri yang bisa kita kontrol. Baik, izin sesi konseling ini Bapak akhiri. Terima kasih Kak Alda sudah datang ke tempat Bapak untuk sesi konseling ini. Bapak sangat apresiasi kedatangan Kak Alda untuk bercerita
secara sejujur-jujurnya dan dengan Kak Alda. Terima kasih atas waktunya Kak Alda. Sekiranya Kak Alda ingin menemui Bapak lagi untuk membicarakan progres yang tadi Kak Alda mungkin sudah menemukan solusi ya, bisa untuk mengatur jadwal ulang untuk sesi konseling selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Alda.